Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Nah, ada 3 kata yang harus digarisbawahi di sini. Pertama, garis singgung dan lingkaran. Jadi ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, maksudnya kayak gimana garis yang menyinggung lingkaran itu? Jadi kalau yang menyinggung tidak sampai memotong si lingkaran ini, hanya menyinggung. Jadi contohnya ada sebuah titik tepat di kelilingnya lingkaran nih. Misalkan titiknya ini namanya titik A. Nah, terus ada sebuah garis yang tepat menyinggung lingkaran. Jadi hanya ada satu buah garis yang tepat menyinggung lingkaran. Misalkan nih kalau ke sini, berarti kan otomatis lingkarannya kepotong kan. Jadi hanya ada tepat satu garis yang hanya menyinggung tanpa memotong lingkaran. Tuh. Jadi kita tarik garis dari sini. Kita tarik garis. Nah, jadi garis yang berwarna merah ini adalah garis singgung lingkaran atau garis yang tepat menyinggung lingkaran di satu titik di kelilingnya lingkaran. Nah, terus ini ada titik pusat nih. Tahu ya titik pusat itu kita kasih namanya O biasa ya. Nah, terus ada jarak dari titik pusat ke garis singgung itu yang lurus garisnya. Nah, titik baru lagi di sini kan. Misalkan titiknya ini adalah B. Nah, jadi dari O ke B adalah jarak dari titik pusat ke titik luar lingkaran. Nah, terus ada si OA. OA ini adalah jari lingkaran. Nah, sekarang udah kelihatan ya, dari garis singgung lingkaran ini membentuk segitiga, sebuah segitiga. Nah, ada sifat lain dari garis singgung ini. Jadi ketika ada garis singgung dan ketemu sama jari-jari lingkaran, maka dia akan membentuk garis yang saling tegak lurus. Artinya apa? Kalau saling tegak lurus berarti ia membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini membentuk sudut 90 derajat. Masih ingat ya? Berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi garis singgung lingkaran ini akan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di awal semester ini. Nah, jadi kan garis singgung ini yang AB nih. AB adalah garis singgung, berarti otomatis sisi miringnya yang mana? Sisi miring bukan sisi yang miring, tapi sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nah, sisi miringnya jadi bukan si AB, tapi adalah OB. OB adalah sisi miring karena OB yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi gimana untuk mencari AB atau garis singgung? Berarti untuk mencari AB pangkat 2, ingat ya, kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti sisi miring dikurang sama sisi yang lainnya. Sisi miringnya adalah si OB. Berarti untuk mencari AB, OB pangkat 2 dikurangi sama OA pangkat 2. Tuh, jadi kita masih pakai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanya adalah jari-jari OA-nya, berarti untuk mencari OA pangkat 2 sama, kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti sisi miring yang dikurang sama sisi yang lainnya. Sisi miringnya OB, berarti OB pangkat 2 dikurang sama AB pangkat 2. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya adalah OB pangkat 2? Berarti yang ditanya adalah sisi miring kan? Berarti kalau sisi miring maka ditambah. Berarti untuk cari OB pangkat 2 tinggal AB pangkat 2 ditambah OA pangkat 2. Masih menggunakan konsep teorema Pythagoras. Tuh.
Jadi yang perlu digarisbawahi dari ini adalah antara jari-jari dan garis singgung membentuk garis yang saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat gitu. Jadi garis singgung lingkaran membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi untuk mencarinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana garis singgung itu bukanlah sisi miring. Itu yang perlu digarisbawahi. Silahkan dicatat dulu. Oke, kalau udah dicatat, kita lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, Ibu mau kasih contoh soal yang tanpa ada gambar. Nanti kita gambar. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang tanpa ada gambar, otomatis kita harus gambar dulu. Kita harus gambar dulu lingkarannya. Gambar dulu nih lingkarannya. Terus kita bikin titik pusatnya. Terus bikin titik di keliling lingkarannya, misalkan apa aja boleh, misalkan A nih. Terus kita bikin titik di luar lingkaran yang lurus dari titik pusat. Ini misalkan titiknya itu B. Jadi kita bikin garis singgungnya dari sini, bikin jarak dari titik pusat ke titik yang di luar, bikin juga si jari-jarinya. Tuh. Jadi untuk mengerjakan soal tanpa ada gambar, kita gambar dulu supaya kita bisa memahami soalnya, baru kita baca soalnya. Soalnya hitunglah panjang garis singgung. Nah, berarti udah jelas nih kalau yang ditanya adalah si garis singgung. Berarti yang ditanya adalah si AB nih. Yang ditanya si AB. Nah, terus hitunglah panjang garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran. Jika jarak titik itu ke titik pusat lingkaran adalah 17 cm. Nah, titik yang di luar lingkaran maksud itu adalah si B. Dari titik itu ke pusat lingkaran 17 cm, berarti OB-nya adalah 17 cm. Tuh. Dan diameter lingkaran 16 cm. Nah, lingkarannya nih diameternya 16 cm, tapi kita butuh jari-jari. Berarti kalau jari-jari adalah setengahnya diameter. Berarti kalau diameternya 16, otomatis jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, kalau udah berarti kan ditanya si AB nih. AB itu sisi miringnya di mana nih? Sisi miringnya di kan antara jari-jari dan garis singgung si siku-siku. Otomatis sisi miringnya adalah si OB 17 cm. Berarti AB bukan sisi miring. Berarti buat mencari AB pangkat 2, sisi miring OB pangkat 2 dikurang sama OA pangkat 2. OB pangkat 2 berapa? 17 cm. Berarti 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 berapa? 289 dikurang 64. Hasilnya 225. Udah selesai belum? Belum. Ini masih AB pangkat 2. Nah, buat mencari AB-nya aja berarti 225 ini harus kita akarin dulu. 225 akar 225 adalah
15. Berarti jawabannya adalah 15 cm. Ini contoh yang pertama ya, silakan dicatat dulu. Udah, sekarang kalau udah selesai mencatat, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini masih pakai konsep garis singgung, tapi dia ada 2 buah garis singgung di atas bawahnya gitu. Jadi kalau tadi hanya ada segitiga OAP, sekarang ada lagi segitiga OBP di bawahnya. Berarti ada 2 buah segitiga yang sama nih, yang membentuk bangun datar lain, yaitu adalah layang-layang. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan satu persatu ya. Ada 4 pertanyaan di sini nih. Yang diketahuinya dulu nih. Yang diketahui OA 9 cm. Berarti di sini kan OA itu adalah jari-jari. OA 9 cm. OP 15 cm. Berarti yang di bawah ini 15 cm. Nah, gimana buat menjawab pertanyaan A? Panjang AP. Nah, berarti untuk mencari AP pangkat 2, AP sisi miring bukan? Bukan. Karena siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya adalah si 15-nya. Berarti untuk mencari AP, caranya OP pangkat 2 dikurang OA pangkat 2. OP berapa? 15. Jadi 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. 15 pangkat 2 225 dikurang 81. 225 kurang 81 adalah 144. Ini belum selesai ya. Ini masih AP pangkat 2. Berarti untuk menjadi AP kita akarin dulu 144-nya. Akar 144 adalah 12. Berarti ketemu nih AP-nya adalah 12 cm. Di sini 12 cm. Nah, sekarang kalau udah, kita kerjain yang B-nya. Yang B pertanyaannya adalah luas segitiga AOP. Nah, gimana untuk mencari luas segitiga AOP? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari segitiga AOP, alas dan tingginya adalah yang angkanya kecil. Berarti di antara 9, 12, dan 15 yang dipakai adalah 9 dan 12. Atau sisi miringnya tidak kita gunakan untuk mencari luas. Jadi untuk mencari luas segitiga OP, setengah dikali alasnya 9 dikali 12. Sederhanain ya. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Berarti 9 kali 6 adalah 54 cm pangkat 2 karena dia adalah luas. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang B, yang luas segitiga AOP. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang C, luas layang-layang. AOBP. Nah, untuk mencari luas layang-layang AOBP, nah harusnya kalau nyari luas layang-layang itu rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, karena ribet dan kita juga belum punya diagonal yang keduanya berapa, baru punya diagonal 1, 2, 15. Jadi untuk mencari luas layang-layangnya tinggal gini aja nih. Ini kan ada 2 buah segitiga yang sama nih besarnya. Berarti untuk mencari luas utuhnya tinggal segitiganya kita kali sama 2. Jadi segitiga yang pertama ditambah segitiga yang kedua sama kayak segitiga yang pertama dikali 2. Jadi untuk mencari luas layang-layangnya tinggal 2 kalinya luas segitiga. Nah, kita udah punya luas segitiga tadi 54 kan? Berarti 2 dikali 54 dapat deh luas layang-layangnya adalah 108 cm pangkat 2.
Itu untuk menjawab pertanyaan yang C, luas layang-layang AOBP. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang D, tali busur AB. Mencari tali busur AB. Nah, untuk mencari tali busur AB ini kita menggunakan rumus luas layang-layang. Nah, rumus luas layang-layang itu apa? Rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, karena kita kan udah punya nih luas layang-layangnya. Luas layang-layangnya adalah 108 cm kan. Jadi tinggal kita kasih sama dengan 108. Tuh, sentinya nanti aja terakhir. Jadi langsung nih setengah dikali diagonal satunya yang ini nih. OP itu diagonal 1, berarti diagonal satunya adalah 15. Nah, dikali diagonal 2. Diagonal 2-nya tuh berapa? Diagonal 2-nya adalah AB. Belum diketahui kan? Jadi kita tulis aja. Diagonal 2-nya adalah si AB sama dengan 108. Nah, jadi untuk mencari AB, sekarang kita pindahin yang gak penting yang ada di ruas kiri. Pertama setengahnya dulu nih. Ini kan setengah bentuknya pecahan. Ketika dia pindah ruas, maka jadi kebalikannya, tetap dikali tapi dibalik 1/2 dibalik jadi 2/1. Karena bawahnya 1 jadi nggak usah dianggap, nggak apa-apa. Jadi langsung 108 dikali 2 aja. Habis itu 15 di sini kali, berarti kalau pindah ruas dia jadi bagi 2. Jadi dibagi 15 gitu. Jadi 15 kan sini kali, maka pindah ruas jadi bagi 15. Nah, sekarang bisa dihitung nih, 108 kali 2 berapa, terus dibagi 15. Maka hasilnya adalah 14,4 cm. Selesai deh. Jadi untuk menjawab pertanyaan A, B, C, D caranya seperti ini. Silakan boleh dicatat.